Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah sore hari ini meskipun jarak jauh di tempat kita masing-masing, kita bisa bersama-sama. Mungkin bagian dari menghabiskan waktu menunggu buka puasa. Daripada rebahan saja, yuk kita ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit belajar lah ya. Biar yang toto-toto untuk takjilnya siap dulu terus baru nanti kita serbu pada saatnya. Insya Allah kebagian tetap karena hari ini sudah mulai banyak yang mudik. Jadi mungkin lebih sepi dibandingkan sebelumnya. Baik, semoga masih ada sisa-sisa tenaga ya. Saya tadi tiba-tiba nengok kembali, saya kembali diminta oleh teman-teman, Pak kira-kira materinya apa gitu, terus saya kirim slide beberapa itu. Tiba-tiba saya mikir ini teman-teman apa masih ada energinya untuk tak ajak belajar agak filsafat, agak agama gitu. Akhirnya, enggak, saya pilih beberapa saja dari slide yang sudah saya kirim. Yang penting nyampe tujuan kita ya untuk bersama-sama sedikit saja belajar tentang ketenangan. Di ada seorang filosof psikolog namanya Martin Seligman. Itu mungkin mudahnya beliau melihat manusia itu orientasi hidupnya secara umum ada tiga. Ada yang ingin senang, ada yang ingin menang. Itu kalau bahasa saya ya ini saya bahasakan Indonesia. Ada yang ingin tenang. Nah, kalau teman-teman kira-kira masuk yang mana? Ingin hidup senang, ataukah ingin sukses, menang, atau ingin tenang? Biasanya yang muda-muda itu ingin senang, tapi mentok pun misalnya ya ingin sukses, ingin menang. Jarang yang berpikir sudah ingin tenang. Tapi ini kok teman-teman Sweet Media mintanya tenang dulu ya. Yuk kita belajar tenang yuk. Karena biasanya orang itu bisa tenang kalau sudah senang dan sudah menang. Kalau belum senang dan belum menang, apa ya bisa kita tenang? Nah, nanti silahkan direnungi ya, saya ada di mana selama ini. Tapi kalau kita hanya mengejar kesenangan saja, kita tidak akan dapat atasnya, kita tidak akan sukses, juga tidak akan bisa tenang. Kalau kita ngejar menang, mungkin kita senang karena kemenangan, kesuksesan itu menyenangkan. Tapi bisa saja kalau cara mengejar kesenangannya tidak pas, jadinya kita tidak tenang. Nah, ini mungkin jadi pertimbangan awal untuk kita semua, bagaimana orientasi hidup kita selama ini. Ya kalau nasihatnya yang tua-tua biasanya kita diminta jangan seneng-seneng saja lah, Mbok yo ada tirakatnya, ada puasanya, ada susahnya, biar nanti di depan bisa tenang. Nah, silakan nanti teman-teman mungkin punya pendapat sendiri, punya pandangan sendiri tentang ini. Baik, eh saya mulai. Sebentar. Saya akan share screen untuk pelajaran kita, materi kita sore hari ini ya. Kita sore ini belajar caranya hidup tenang. Sebenarnya di yang saya kirim ada beberapa filosofi di depan, cuma saya skip saja, langsung tips saja. Jadi gimana sih caranya kita bisa hidup tenang? Syukur-syukur nanti waktu untuk dialog, untuk curhatnya bisa lebih panjang. Jadi karena teori-teori seperti ini itu biasanya tidak semua masuk untuk situasi kita semua. Mungkin ada orang tertentu yang situasinya khusus, mungkin ada eh, pertimbangan-pertimbangan yang berbeda setiap orang. Makanya lebih enak materi seperti ini itu jangan panjang-panjang. Lebih enak kita sharing, memang judulnya kan sharing, biar tidak jadi ceramah. Baik, Bismillah kita mulai ya. Ini saya awali dari prinsip pertama. Saya membawa beberapa prinsip nanti untuk eh, kita bisa hidup tenang. Yang pertama,
Orang itu bisa tenang kalau paham dan baik. Jadi pengetahuan dan kebajikan. Gimana kita bisa tenang kalau tahu saja tidak? Kalau teman-teman merasa masih belum paham, masih gelap, masih belum mengerti, apalagi merasa yang lain sudah ngerti, saya kok ketinggalan, apalagi merasa kok saya dibohongi saja, tidak tahu apa-apa, itu kan pahit, kita tidak tenang. Maka untuk tenang, bekalnya tahu. Orang yang belum tahu pasti gelisah. Di sini pentingnya kita belajar ya. Makanya sering kita lihat orang itu kalau ilmunya dalam, wawasannya luas, itu profilnya jauh lebih tenang. Jadi lebih mudah mengontrol diri. Nah, syarat pertama memang pengetahuan. Kalau sudah tahu, terus dijalankan. Makanya yang kedua itu kebajikan. Di antara banyak kegelisahan kita, mungkin kita gelisah karena ada banyak kebaikan yang kita tahu, tapi kita masih belum bisa menjalankannya. Kita masih sering khilaf, kita masih sering belok arah, kita masih sering tidak cocok antara ideal di kepala dengan kenyataan yang kita jalankan. Itu pasti kita tidak tenang. Maka untuk tenang itu ya selain kita tahu, kita juga sadar mau menjalankannya. Nah, jadi ini yang pertama ini, jadi ini kuncinya. Jangan melakukan yang negatif, yang tidak bajik karena pasti akan tidak menenangkan. Apalagi kalau itu berjarak dengan pengetahuan ideal yang ada di kepala kita. Kalau kita mengidealkan misalnya, wow, orang baik itu orang yang lemah lembut, pemaaf. Begitu kita kok gampang marah, tidak pemaaf, itu kan kita gelisah. Aku kok ngamuan ya, aku kok tidak mudah memaafkan ya, itu kan kita gelisah. Karena ada jarak antara ideal yang ada di kepala kita dengan kenyataan diri kita. Maka untuk bisa tenang, yang pertama adalah pengetahuan, kemudian diturunkan jadi kebajikan, pasti dari situ akan membuahkan ketenangan, dan kalau sudah tenang, insya Allah di situ kita ketemu kebahagiaan. Nah, ini prinsip pertama. Semoga tidak ada yang mengeluh ya, wah yang pertama sudah berat Pak, gimana saya bisa tenang? Ya tidak apa-apa ya, kita berusaha semaksimal kita bisa lah ya, untuk belajar seluas mungkin dan berikhtiar. Jadi menjalankan yang baik yang kita tahu. Ya kalau sudah maksimal kita upayakan, insya Allah kita tetap akan tenang. Karena ya itu yang kita bisa. Kita persembahkan pada Allah, kita persembahkan pada Tuhan. Ya Allah, hanya ini yang aku mampu. Inilah sepenuh yang aku bisa. Mohon pertolonganmu, mohon permaafanmu. Jadi ini lebih menenangkan. Jadi tidak apa-apa. Mungkin ini, Pak saya tidak terlalu pinter, Pak tidak terlalu luas. Iya, yang penting sejauh yang kita tahu, sejauh yang kita mampu kita jalankan. Insya Allah di situ sumbernya ketenangan. Kita akan bahagia pada akhirnya. Yuk kita lanjut. Ini prinsip pertama. Prinsip kedua, orang tenang itu di antara ciri yang jadi karakternya orang yang menguasai dirinya. Dia bisa mengontrol keinginan-keinginannya. Manusia wajar punya keinginan, jadi jangan ada yang tidak punya keinginan. Hidup kita nanti macet, mandek. Ayo kita punya cita-cita, semua saja. Tapi cita-cita yang realistis saja. Jangan yang terlalu bombastis. Saya kalau menjelaskan ini biasanya terus diprotes. Pak, cita-cita itu kan setinggi langit, setinggi mungkin. Iya, kalimatnya benar, setinggi mungkin. Setinggi tapi yang mungkin. Jangan bercita-cita yang tidak mungkin. Kenapa? Jatuhnya nanti kecewa. Prosesnya juga akan sangat menggelisahkan. Nah, misalnya teman-teman, seandainya ya setelah Idul Fitri ini saya bisa punya Lamborghini atau Porsche yang versi terbaru, alangkah bahagianya. Itu tiwas kita sumpek dan itu tidak mungkin. Jadi ayo menginginkan yang lebih realistis saja, sekiranya terjangkau. Nah, itu akan lebih membahagiakan. Kalau tidak, kita sebenarnya sedang menanam bibit-bibit kekecewaan untuk hidup kita. Jadi ayo latihan ya.
Saya enggak tahu teman-teman pernah enggak yang melis keinginan-keinginan kita, apakah itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau belum pernah, cobalah. Ini mungkin latihan ya untuk menyadari hidup kita. Mungkin selama ini kita jarang secara serius membaca diri kita. Sebenarnya akan kelihatan siapa kita itu dari keinginan-keinginan kita. Boleh di klaster, ini sehubungan dengan kehidupan persahabatan saya ingin ini, sehubungan dengan karir saya ingin ini, sehubungan dengan keluarga orang tua saya ingin ini, sehubungan dengan pasangan, coba dicek, di list. Nanti dievaluasi ya. Ini realistis, ini tidak realistis. Ini mungkin tapi jangka panjang, ini bisa segera, ini coba. Nanti itu mungkin hidup kita akan lebih nyaman. Selama ini kita sering gagap. Hidup kalau ditanya tujuan hidupnya apa, itu kita mungkin masih bingung. Cita-citanya ke depan apa sih? Itu masih bingung. Bener po mau berkarir di sini. Kita masih ragu-ragu jawabnya. Nah, mulai sekarang ayo agak serius ya kita tanya. Ya saya tahu kalau generasi kita termasuk generasi teman-teman itu kan menjawab pertanyaan keinginan apa paling mantep itu kan dulu waktu TK. Kalau sekarang enggak. Kalau dulu waktu TK kalau ditanya kan mantep itu. Pengen jadi apa? Polisi, pengen jadi dokter, pengen jadi pilot itu mantep. Sekarang ditanya gagap sudah. Masih bingung. Padahal jurusannya sudah jelas, mungkin kerjaan sekarang sudah jelas, tapi tidak berani memastikan. Saya ingin di sini nanti sampai maju memuncak itu masih ragu-ragu. Ya, kalau itu bela diri orang ragu-ragu itu gampang kalah. Ayo ya kita ngatur keinginan. Ada teori di situ saya tulis itu ya. Ini teori dari aliran kalau dalam filsafat namanya Epikureanisme. Tokohnya namanya Epikuros. Yang kadang orang menyebutnya ini aliran bibitnya hedonisme. Tapi beliau punya konsep menarik tentang keinginan. Beliau membagi keinginan itu tiga. Yang pertama, natural necessary. Yang kedua, natural unnecessary. Dan yang ketiga, unnatural. Kalau natural necessary itu keinginan yang alami saja dan wajar seharusnya. Ingin makan, ingin minum, ingin punya pasangan berketurunan, ingin punya rumah, itu natural necessary. Sandang, pangan, papan itu natural necessary. Alami dan memang niscaya orang menginginkan itu. Tapi nanti ada natural sih, alami tapi unnecessary. Tidak penting. Misalnya punya rumah itu natural necessary, tapi saya pengen rumah yang mewahnya luar biasa, itu natural unnecessary. Saya pingin makan itu tiap hari yo restoran bintang lah, restoran kelas itu natural unnecessary. Wong yo makan biasa saja kenyang, tapi kita bikin target yang lebih dalam makan itu namanya natural unnecessary. Di keinginan-keinginan yang semula wajar jadi tidak necessary, tidak penting ketika kita nambah label-label yang tidak penting. Punya baju asal pantas, sopan, dan lain sebagainya cukup. Tapi kita nambah baju yang mahal, yang gaya, yang keren. Ini natural sebenarnya, tapi unnecessary. Kalau natural necessary harus kita penuhi. Tapi natural unnecessary harus hati-hati. Bukan tidak boleh. Natural unnecessary itu harus ngukur kekuatan kita ya. Jadi ya mungkin orang tertentu memimpikan rumah mewah itu wajar, tapi level orang yang lain itu enggak, karena enggak nyampe ke sana. Yang penting rumah itu fungsinya dulu saja. Nah itu kalau yang natural necessary ini kita harus ngukur diri kita, jangan sampai melampaui batas, karena bisa jadi bencana. Kalau keinginan melebihi kapasitas, kita akan ketemu masalah. Ya paling enggak bisa terjerat pinjol dan lain-lain itu nanti. Karena keinginannya banyak sementara bekalnya kecil. Nah, yang ketiga ini kalau bisa dihindari. Unnatural, kata Epikuros. Tidak natural. Misalnya apa? Tidak natural itu ingin dipuji orang, ingin eh, apa followernya banyak, semua orang jempoli dia, ingin disebut anak gaul, ini unnatural. Bahwa kita dapat itu ya, tapi jangan ditarget. Kalau ditarget, buang waktu eman-eman energi, tenaga, biaya yang kita keluarkan.
untuk yang unnatural. Jadi ini keinginan-keinginan yang tidak alami, yang mungkin karena pengaruh kiri kanan. Misalnya sebenarnya kita tidak memerlukan perhiasan sebanyak itu, tapi kan ini zamannya flexing ya, zamannya pamer ya. Yuk kalau tidak pamer rugi kita, terus kita, nah, itu unnatural. Ketemunya bisa masalah. Jadi prinsip kedua, untuk kita tenang, ayo mengontrol keinginan. Jangan membebani diri kita dengan beban yang kita sebenarnya belum mampu. Itu keinginan. Itu saya kasih ayat di bawah surat Al-Baqarah ayat 286. Itu artinya Allah saja tidak membebani kita dengan beban yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ayat ini artinya indah. Jadi Allah itu meskipun kadang memberi kita ujian, memberi kita kesulitan, itu pasti dalam jangkauan kemampuan kita. Allah tidak memberi ujian di luar kemampuan kita. Kadang-kadang malah kita yang membebani diri kita di luar kemampuan kita. Maka ayo latihan ya kita mengontrol keinginan-keinginan kita. Mari keinginan-keinginan yang kita fokus pada yang natural necessary dulu. Kalau memang kapasitasnya masih lebih, ya natural unnecessary, tapi jangan unnatural. Unnatural itu kalau tiba-tiba kita dapat, alhamdulillah, syukur. Kalau tidak dapat, tidak usah dikejar-kejar. Jangan sampai hanya karena ingin terkenal, followernya banyak, terus kita bikin hoax misalnya. Kita nyari yang bombastis-bombastis biar orang lain tertarik. Unnatural. Nanti kita bisa dapat masalah dari situ. Nah, rumus kedua ini. Karena ya memang hidup ini tidak mungkin tanpa keinginan. Macet pasti. Kita pasti punya keinginan. Sekarang latihan manajemen keinginan. Biar bisa tenang. Biar kita tidak dikepung oleh harapan palsu dan kekecewaan demi kekecewaan. Ini prinsip kedua. Sekarang prinsip ketiga. Nah, ini simple diomongkan, tapi berat dijalankan. Apa itu? Menerima apapun yang kita hadapi. Jadi ada kalimat begini, jangan berharap ini, saya mengambil beberapa quote sore hari ini banyak dari tokoh-tokoh stoik. Meskipun bawahnya saya kasih ayatnya ya, tidak apa-apa. Ini belakangan populer sekali stoikisme itu. Kelihatannya kalau teman-teman usia-usia teman-teman ini saya lihat ya lagi senang-senangnya model-model seperti ini. Kemarin ada yang bilang kenapa sih anak-anak hari ini kok senang filsafat-filsafat model stoik. Filsafat model stoik itu enak untuk yang sedang stres, depresi, susah itu. Jangan-jangan teman-teman selama ini sering stres, sering depresi, maka rasanya kok indah kalau mendengar kata-katanya orang stoik ya. Tapi memang jadi tips untuk kita hidup tenang. Ini kalimat dari tokoh stoik namanya Marcus Aurelius ini. Kaisar yang juga filosof. Kata dia, jangan berharap segalanya terjadi seperti yang engkau inginkan. Namun, terimalah segalanya yang terjadi. Maka hidupmu akan tenang. Nah, jadi ini sebenarnya sudah banyak disebut orang sih. Caranya bahagia yang paling basic itu menerima. Kalau belakangan teman-teman mungkin familiar dengan istilah mindful. Mindful itu di antara rumusnya adalah kita terima apapun peristiwa, fenomena, kejadian, kepemilikan yang ada, yang terjadi dalam diri kita tanpa harus menghakimi. Maksudnya tanpa harus menilai yang aneh-aneh. Hujan ya, wah mau keluar kok hujan. Oh iya sekarang hujan. Gitu saja dinikmati hujannya tanpa dihakimi. Wah hujan ini memang merepotkan, hujan ini menyusahkan. Hujan enggak usah dihakimi. Dinikmati saja. Ini namanya mindful. Jadi menerima apapun. Kita belakangan yang agak sulit itu memang menikmati hidup. Kalau mengejar karir kita oke, mencari ini itu kita dahsyat. Tapi aspek menikmati hidup ini kita sering lepas.
berapa banyak teman-teman yang misalnya kalau makan, nah itu kita nikmatnya makan tidak dapat. Kita tidak mindful namanya. Jadi kita sambil makan sambil lihat HP. Makannya tidak nikmat, dari HP juga tidak dapat apa-apa, Bang, ya. Kalau istilahnya tadi namanya kurang mindful. Nah, jadi ayo kita nikmati apapun itu, termasuk sore hari ini. Ayo kita nikmati. Kalau sore hari ini sih jelas momennya ya. Diajari filsafat sementara pikirannya sudah ke takjil misalnya. Ini tidak mindful juga. Jadi tidak fokus. Takjilnya kita nanti bisa tidak dapat, ilmunya juga tidak dapat. Ayo kita terima ya. Ayo latihan sekarang. Latihan mindful itu kita nikmati saja tanpa menghakimi. Karena peristiwa itu hakikatnya netral. Sebelum kita maknai dia sebagai positif atau negatif. Nah, kita latihan ini dulu, menikmati dulu, kita nikmati. Pilek sakit, kita nikmati kayak gini ya rasanya pilek. Tanpa harus ngejudge bahwa pilek ini memang merusak, menghancurkan karir, membuat saya tidak bagus. Tidak, kita nikmati saja. Mungkin ada hikmahnya, ada maknanya, nanti kita temukan di belakang. Nah, ini jadi, ayo, kalau di ayat itu saya sebut surat Al-Fajr, ayat 27-28. Isinya memang tentang jiwa yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila robbiki rodiyatan mardiyah. Jadi ini semacam panggilannya Tuhan pada orang-orang yang tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu. Rodiyatan mardiyah. Rodiyatan mardiyah. Ya, itu dalam koridor resanya Allah, apapun jalan ridhonya Allah juga, karena jika kita tidak komplain, tidak protes, tidak mengeluh, apapun yang diberikan Allah pada kita, ya pada akhirnya justru Allah yang kasihan pada kita, Allah yang ridho pada kita. Dan selama ini kita mungkin lebih banyak mengeluhnya, lebih banyak sambat, itu yang mungkin membuat kita sendiri gelisah, apa-apa tidak tercapai. Kemudian ya martiahnya tidak dapat. Kita tidak rodiah maka tidak martiah. Orang ridho itu biasanya jauh lebih tenang. Jadi ini rumus yang ketiga ya tadi saya bilang ini, yang ketiga ini gampang kalau diomongkan, tapi begitu dijalani agak berat. Karena kita itu selalu memaknai apa-apa itu dengan enak tidak enak atau senang dan tidak senang. Sehingga kita terus pilih-pilih. Padahal hidup itu tidak memilihkan untuk kita yang senang-senang saja atau yang enak-enak saja. Hidup itu ya akan menghadapkan ke kita. Ada yang enak, ada yang tidak enak, yang kita senang atau yang tidak kita senang. Kalau mindset kita milih yang enak dan senang saja, ya kemungkinan kita akan banyak kecewa, banyak tidak tenangnya. Seperti tadi. Baik, jadi ini prinsip yang ketiga. Saya lanjutkan. Prinsip yang keempat. Ini lanjutannya yang ketiga tadi ya. Ini sama-sama beratnya dengan yang ketiga tadi. Ada pernyataan begini dari orang-orang Stoik. Saat engkau tersiksa oleh sesuatu dari luar dirimu, rasa sakit itu sebenarnya bukan dari sesuatu itu sendiri, namun dari anggapanmu terhadap. Dan engkau memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapanpun kau mau. Tolaklah rasa sakit itu dan rasa sakit itu akan lenyap. Jadi ini diawali dari cara berpikir begini. Dalam hidup ini ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Kita sering gelisah, kita sering marah, kita sering tersakiti oleh hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Padahal yang tidak bisa kita kontrol ya kita tidak bisa apa-apa. Tapi yang bisa kita kontrol, itulah yang bisa kita kendalikan. Orang memaki kita, itu kita tidak bisa kontrol dia. Wong kita mungkin bukan atasannya, kita bukan orang tuanya, kita bukan orang yang dia percaya. Tapi kita mau dimaki, kita tersakiti atau tidak, kita terima makian itu atau tidak, itu tergantung kita.
Jadi kalau orang menyakiti kita dengan kalimat yang sangat nyelekit, itu kita mau menerima kalimat itu atau tidak, itu kan tergantung kita. Tapi serangan orang tadi itu di luar kontrol kita. Nah, kita sering menggelisahkan serangan tadi. Padahal kalau kita mau, ya sudah, tidak usah saya dengar, tidak saya terima. Kan mungkin teman-teman sering baca quote-quote bahwa kalau ada orang melakukan keburukan atau ngomong buruk tentang kita, kalau kita tidak menerima, ya keburukan itu akan kembali padanya. Sebagaimana kalau paket dikirim, yang dikirimin tidak mau kan, ya baliknya ke yang mengirim. Nah, ayo kita mulai latihan memahami yang bisa kita kontrol dan tidak kita kontrol. Jadi ya memang berat rasanya ya memak itu, makanya bahasanya pemaknaan yang selalu positif. Ada orang menjelek-jelekkan kita itu, enggak kok, saya enggak tersakiti, malah terima kasih. Saya itu sulit untuk menemukan kejelekan saya dibantu orang lain. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah saya disadarkan saya banyak kekurangan, saya banyak minusnya, saya banyak. Nah, itu namanya pemaknaan positif. Jadi kalau kita tidak mau tersakiti, ya kita tidak akan sakit. Meskipun kadang-kadang gaya kayak gini itu lebih menyakitkan bagi orang yang ingin menyakiti kita. Dia sudah capek-capek maki-maki, kita malah terima kasih. Terima kasih ya. Diingatkan biar saya tidak sombong. Diingatkan bahwa saya masih banyak kurangnya. Oh, itu mungkin tambah panas ya. Tapi ini kita menjaga kontrol kita sendiri. Wong yo, saya sakit atau tidak kalau urusan batin itu pilihanku. Jadi tidak semata-mata karena pengaruhmu. Nah, ini rumus ketiga. Apa-apa, ayo kita maknai positif. Kenapa sih begitu? Itu saya sambungkan dengan surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau engkau melakukan kebaikan, sebenarnya engkau melakukan kebaikan untuk dirimu sendiri. Sebaliknya kalau engkau melakukan keburukan, wa in asatum falaha, itu sebenarnya pertama-tama yang engkau lakui keburukan itu dirimu. Jadi kalau kita misalnya marah dengan orang lain, loh, kemarahan itu sebelum membakar orang lain, pertama-tama kan yang terbakar diri kita. Kita dendam sama orang lain. Orang lain tidak tahu betapa kita dendam, tapi batin kita yang hancur, batin kita yang panas tiap hari ditelan oleh rasa dendam. Kalau kita iri sama orang lain juga begitu, kita dengki sama orang lain juga begitu. Jadi kita apapun yang buruk yang kita lakukan itu efeknya kembali ke kita dan pasti tidak menyenangkan. Kita bisa kok memaknai peristiwa sepahit apapun sebagai positif. Kalau kita mau, karena pemaknaan dalam kontrol kita. Engkau menyakitiku tiap hari, bagiku biasa saja. Atau bagiku positif saja. Karena saya juga bukan orang yang 100% baik. Ini pemaknaan. Pemaknaan kuasa kita sudah. Dimarahi orang, ya kita kan tinggal memaknai, oh marah, dia marah padaku berarti dia peduli padaku. Alhamdulillah masih ada yang peduli padaku. Banyak orang cuek. Nah, kayak kayak gini pemaknaan positif nanya, membuat kita jauh lebih tenang. Baik, ini prinsip yang keempat. Kita lanjutkan. Prinsip yang kelima. Ini sebenarnya prinsip self love, prinsip mencintai diri kita. Itu kalimatnya orang Stoik itu menarik. Aku heran betapa setiap orang mencintai dirinya lebih dari semua orang lain, tapi dia kurang menghargai pandangannya sendiri tentang dirinya dibandingkan pandangan orang lain. Ini maksudnya apa? Kita itu kan kalau ditanya cinta pada diri kita, iyalah saya bangga dengan diriku. Tapi kadang-kadang kita yakin diri kita apa, begitu dikomentari orang apa, keyakinan kita langsung runtuh. Tidak tenang kita langsung. Gitu. Jadi ini menunjukkan sebenarnya katanya mencintai diri, kok lebih milih pendapatnya orang daripada pendapat kita sendiri.
Saya yakin kok saya pakai baju kayak gini pantas. Begitu di luar tiba-tiba ada teman bilang, loh bajumu kok gitu? Langsung bubar kan ya fokusmu langsung, wah salah kostum aku ini, kacau ini aku. Kamu lebih milih pendapatnya temanmu daripada pendapatmu sendiri tadi. Padahal katanya mencintai diri. Jadi ini prinsip, yuk kalau memang kita sudah mantep, kita sudah baik kok, sudah benar kok, ya saya jalan saja. Orang mungkin komen karena tidak tahu kondisi saya, tidak tahu situasi saya. Pertama-tama, ayo mencintai diri kita. Ada tipe kepribadian yang agak kejam terhadap diri sendiri. Ada tipe altruis. Tipe altruis itu pokoknya misinya adalah menyenangkan orang lain, berbagi pada orang lain, membantu orang lain, melupakan dirinya sendiri. Berbagi pada orang lain, oke. Berkontribusi pada yang lain, oke. Tapi jangan lupakan diri sendiri. Kalau melupakan diri sendiri, selain tidak adil kita pada diri sendiri, sebenarnya kita juga sedang mengecilkan diri kita sendiri. Lah kalau kita sendiri jadinya kecil, tidak diopeni, gimana kita bisa memberi kontribusi yang besar pada sesama kita? Kalau kita tidak bahagia, gimana caranya kita bisa membahagiakan orang lain? Kalau kita tidak senang, gimana kita bisa menyenangkan orang lain? Kadang-kadang di hubungan-hubungan yang erat, yang intim, yang romantik, atau jenis hubungan yang sangat dekat, itu model-model altruis ini banyak kita temui. Jadi mengorbankan, saya sengsara enggak apa-apa, asal orang tua saya bahagia. Mungkin ada yang begitu. Atau sebaliknya, saya sengsara enggak apa-apa, asal anakku bahagia. Kita lupa bahwa apa bisa kita membahagiakan kalau kita enggak bahagia. Misalnya kita berkorban sebesar itu untuk orang tua kita, ingin orang tua bahagia. Loh, seandainya orang tua kita tahu kepahitan kita, pengorbanan kita yang sebesar itu, mereka mungkin malah tidak jadi bahagia. Jadi ini sudut pandang yang berbeda ya. Mungkin memang orang suka dengan tindakan-tindakan heroisme yang mengorbankan diri. Tapi dari sudut pandang tertentu kita juga harus hati-hati, jangan konyol. Allah itu mengamanati kita tidak hanya orang lain di sekeliling kita atau lingkungan kita, tapi pertama-tama kita diamanati diri kita sendiri. Kita dititipi jasmani dan rohani ini untuk mengelolanya sebaik mungkin. Setelah itu baru berbagi. Kalau kita isinya negatif saja, kita tidak berkualitas, apa yang kita bagi ke sekeliling kita? Makanya di surat Yunus itu ayat 44 bunyinya menarik. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah itu tidak menzolimi manusia sedikit pun. Tapi manusialah yang menzolimi dirinya, manusialah yang menyusahkan dirinya, manusialah yang menghancurkan dirinya. Allah itu sangat cinta dengan kita, memberi banyak fasilitas-fasilitas positif untuk kita jalani dalam hidup ini. Tapi kitalah yang sering mendolimi diri kita sendiri. Sejauh mana kita gunakan akal budi kita, sejauh mana kita gunakan hati nurani kita, sejauh mana kita gunakan hidup yang berharga ini, sejauh mana kita pelihara tubuh kita yang luar biasa ini. Nah, ternyata mungkin kita yang sering zolim. Kezoliman pertama kita pada diri kita sendiri. Baik, ini nanti saatnya ya kita mulai mereview gaya hidup kita. Ya, kayak itu tadi, di awal tadi ya, semoga kita tidak punya mindset hanya ingin senang-senang saja. Karena di balik menikmati hidup, ya kita ada amanat-amanat tentang hidup ini dari Tuhan pada kita. Baik, saya lanjutkan.
Wah, ini temanya untuk hidup tenang. Semoga teman-teman tidak malah jadi tidak tenang ya. Saya kok tidak begitu ya, Pak. Jatuhnya malah semuanya gelisah. Saya jadi tidak tenang ini, Pak, dengan materi untuk tenang. Tapi untuk ketenangan sejati, teman-teman harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ini. Karena mungkin selama ini kita hanya mengejar sukses dan senang saja. Saatnya kita mulai mempertimbangkan nilai hidup yang lebih tinggi. Hidup tenang. Yo, ini kita sudah dapat 5 ya. Nanti mungkin dialognya kita perbanyak. Saya lanjutkan. Yang keenam, ini kalimat simpelnya memaklumi. Maksudnya apa? Mari kita sadari hidup ini ada pola-polanya, ada patternnya. Kalau bahasa agama, ada sunnatullahnya. Ya contohnya pola itu siapa menabur akan menuai, siapa menanam akan panen, siapa melakukan kebaikan akan mendapatkan rewardnya, kalau melakukan keburukan pasti akan dapat punishment-nya. Ini pola dalam hidup. Hidup itu kadang senang, kadang susah. Ini pola. Hidup itu kadang sukses, kadang juga gagal. Ini pola. Mari kita terima, biar tidak terlalu panik menghadapi gempuran aneka ragam peristiwa. Jadi, mari kita sadari, misalnya kita sedang pahit, ya mari kita sadari bahwa ya memang hidup itu kadang manis, kadang pahit. Saat ini saya kebetulan ketemu yang pahit. Nah, jadi termasuk itu ada kalimat masih dari Marcus Aurelius ya. Jadi, ketika engkau sedang misalnya ketemu orang jahat, orang yang tidak tahu malu, coba tanyakan pada dirimu hal ini. Apa mungkin di dunia ini bersih dari orang yang tidak tahu malu? Ya tidak. Akan selalu ada orang baik dan orang jahat. Kan selalu itu. Maka jangan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Selalu ada orang yang tidak punya malu di dunia ini. Dan yang kamu hadapi adalah salah satunya saat ini. Jadi hal yang sama lakukannya untuk orang jahat, orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang moralnya rendah. Dengan kesadaran ini, sampean tidak mudah panik kalau ketemu orang jahat. Kadang-kadang kan kita heran, kok ada ya orang sejahat itu? Iya pasti ada, wong dunia ini memang ada orang baik, ada orang jahat. Kamu kok tega sekali sih? Tidak usah. Wow, kita tidak usah kaget. Orang itu ada yang begitu juga. Ada yang tidak tegaan, ada yang tegaan. Kebetulan yang kita hadapi ini orang yang tegaan. Pas. Nah, ini yang saya maksud memaklumi. Mari kita sadari pola-pola, pattern-patternnya orang hidup. Jadi kita sakit, ya tidak usah depresi, tidak usah stres, tidak usah panik. Biasa. Kemarin saya sehat, sekarang saya sakit. Biasa saja. Tidak harus kemudian kita galau, panik, dan lain sebagainya. Mari kita nikmati naik turunnya hidup ini, perjalanan hidup ini, dan lain sebagainya. Ada filosof dari Jawa itu namanya Ki Ageng Surya Mentara. Beliau bilang begini, hidup ini mungkin pengalamannya beda-beda, tapi rasanya sama. Jadi yang dimaksud rasanya sama itu apa? Semua orang hanya merasakan dua hal dalam hidupnya, yaitu sebentar senang, sebentar susah. Kita begitu. Siapa saja begitu. Orang dengan jabatan paling tinggi atau tidak punya jabatan apa-apa itu pasti hidupnya silih berganti antara sebentar senang, sebentar susah. Mungkin yang membedakan sumbernya dan durasinya. Tapi tidak ada orang yang hidup itu senang terus atau susah terus. Pasti silih berganti. Jadi kita itu setara dalam hal rasa, meskipun isinya beda-beda. Rasanya apa hidup ini? Sebentar senang, sebentar susah. Nah, kalau kita sudah ngerti ini, mungkin kita lebih stabil, lebih tenang, menikmati dinamika naik turunnya kehidupan. Makanya di situ ada ayat yang saya kutip, sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Itulah sunnatullah yang juga berlaku pada orang-orang sebelum kita.
Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan engkau tidak menemukan ganti dari sunnatullah itu. Sejak dulu sampai sekarang juga begitu. Siapapun manusianya. Termasuk orang-orang utama, orang-orang unggulan. Termasuk para nabi juga yang mengalami kadang senang, kadang susah. Ini universal, sudah rumus ini. Nah, kalau kita sadar itu, kita lebih tenang. Kalau tiba-tiba kok dapat kemalangan, kesusahan, kita tinggal, oh iya sih hidup itu memang kadang senang, kadang susah. Tidak harus terlalu diambil hati, terlalu galau. Saya lanjutkan. Mungkin sebentar lagi saya akhiri ya, nanti kita bisa banyak dialog. Nah, sekarang prinsip yang ketujuh. Oke, kalau ini prinsip untuk selalu menebar kasih sayang pada siapapun. Ini orang tenang itu orang yang berpikirnya stabil dan paradigmanya apa? Cara pandangnya terhadap hidup itu cara pandang kasih sayang. Cara pandang kasih sayang itu kalau dalam bahasa Arab disebut ainur rohmah. Cara pandang kasih sayang itu seperti apa sih Pak? Gini loh, kalau kita ketemu siapa saja, yang ada di pikiran kita adalah apa ya yang terbaik yang bisa aku berikan pada temanku ini? Apa yang terbaik yang kuberikan pada orang di depanku ini? Apa yang terbaik yang aku berikan pada adikku ini? Apa itu namanya ainur rahmah pada siapa saja. Termasuk pada orang jahat, Pak. Iya. Ini persis kayak orang tua kita melihat kita itu loh. Kalau kita pas nakal, kita pas kurang ajar, itu kan tetap dipandang dengan penuh kasih sayang, terus dinasehati, kadang sedikit-sedikit dihukum. Perlakuan menghukum, menasehati itu bukan karena benci, tapi karena sayang. Berarti kita pada orang jahat juga begitu. Itu versi ini ya, versinya orang-orang Stoik. Bahkan kata Marcus Aurelius, sayangilah orang lain meskipun mereka melakukan banyak kesalahan. Dan menyayangi orang lain meskipun mereka melakukan banyak kesalahan, itu keistimewaannya manusia. Caranya gimana? Engkau dapat melakukannya cukup dengan mengakui mereka juga manusia. Pasti mereka melakukan yang jahat, yang buruk itu karena tidak sadar. Berlawanan dengan kata hati mereka. Dan jangan lupa kita sama-sama manusia, kita semua pada akhirnya juga akan mati. Nah, dan di atas semua, kata Markus, mereka tidak benar-benar menyakiti kita kok. Mereka tidak melenyapkan kemampuan kita untuk milih. Ya seperti tadi loh, orang jahat sekali kata-katanya, nyelekit sekali, tapi kita tetap bisa milih kita terima atau tidak. Jadi di ayat ini kita diminta untuk senantiasa mengedepankan cara berpikir kasih sayang. Kasih sayang itu tidak terus wujudnya lembut terus ya. Kadang-kadang keras, kadang-kadang sedikit menghukum, kadang-kadang karena memang dasarnya sayang tadi. Nah, di situ saya singgung sedikit ayat wa ibadur rahmani alladzina yamsuna alal ardi hauna wa idza khotabahumul jahilun qalu salam. Hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang yang kalau berjalan di muka bumi mereka itu tawaduk, menunduk, tidak sombong. Wa idza khotabahumul jahilun, kalau ada orang-orang bodoh ngomong jelek-jelek pada mereka, qalu salama. Mereka tetap mengatakan hal-hal yang baik yang menyelamatkan. Ini orang yang dicintai Allah. Tidak sombong, tidak merasa besar, tidak merasa lebih, tidak merasa penting, menganggap semua manusia makhluknya Allah yang perlu disayangi. Bahkan kalau ada yang jahat pada dia, mereka tetap melakukan hal-hal yang salah, menyelamatkan. Tidak nambah masalah, tidak nambah kerusakan. Nah, ini prinsip hidup tenang yang nomor 7. Baik, sekarang yang ke-8. Untuk bisa tenang, mungkin karena kita terus diganggu oleh orang lain. Ada tips juga dari orang Stoik, coba kembalikan pada diri kita, biar kita tidak terlalu memandang rendah orang lain.
Kita ketemu orang yang melakukan kesalahan, coba kita tanya pada diri kita, apa ada kesalahan yang aku lakukan yang mirip dengan kesalahannya orang yang aku kritik ini? Kita ngeritik orang korupsi, sebenci itu kita pada orang korupsi, tapi boleh kita tanya pada diri kita, benar enggak sih aku sama sekali enggak pernah korupsi dalam skala apapun termasuk skala paling kecil. Nah, ini dalam rangka apa? Menetralisir biasanya kan sering gitu. Kalau ada berita-berita kejahatan, berita korupsi, itu kan bahayanya untuk kita apa? Kita merasa bersih. Kita merasa baik, kita merasa jernih. Ada koruptor tertangkap, wong kita maki-maki dia seolah-olah kita lah yang orang yang pasti bersih. Jadi berita-berita buruk di luar itu ya di antara efek negatif yang kadang-kadang membuat kita merasa bersih, merasa hebat, merasa besar, merasa sombong. Nah ini untuk menyelamatkan kita biar enggak bablas jadi sombong, jadi merasa besar, biar kita tetap stabil dalam ketenangan. Ayo coba tanya, pernah enggak kita melakukan kesalahan yang mirip? Ada orang menyakiti orang lain misalnya. Coba kita tanya, aku pernah enggak ya menyakiti orang? Nah, ini lebih membuat kita tidak kemudian jadi sombong, jadi merasa bersih. Nah, ini kita kembalikan pada diri kita sendiri. Jadi itu ada ayat yang saya kutip juga, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, dan tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Tapi kalau bisa, idfa billati hiya ahsan. Selalu kita membalas dengan kebaikan. Fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi kalau kita membalas keburukan dengan kebaikan, bisa saja yang semula antara dirimu dan orang lain yang penuh permusuhan, akhirnya bersahabat seperti orang-orang yang penuh kasih sayang. Ya, siapa tahu dengan perilaku baik kita justru lahir persahabatan dari semula permusuhan. Kalau kita buruk, kita lawan dengan buruk, ya tetap keburukan double pada hasilnya. Baik, saya kira itu ya sudah 40-an menit mungkin saya menyampaikan ini prinsip-prinsip simpel saja untuk pelajaran kita gimana caranya kita bisa hidup tenang. Monggo saya kembalikan ke Mbak Luna.